Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 dari kelas 84 mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang beranggotakan Rida Putri Marhamah, Muhammad Rafid Fakhri, dan Rahmat Mardiansyah dari jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Dengan dosen pengampu Ibu Ria Febrina SSM Home. Pada kali ini kami akan membahas topik mengenai karya ilmiah. Pertama adalah pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Kemudian, pengertian karya ilmiah menurut para ahli, yang pertama ada Brotowojoyo. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Kemudian menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Kemudian, menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Kemudian, menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Kemudian menurut Toto Joto dan Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Kemudian, jenis karya ilmiah akan dijelaskan oleh Muhammad Rafid Fakhri. Baiklah, di sini ada jenis karya ilmiah, di mana ada karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya semi-ilmiah. Untuk karya ilmiah, terdapat artikel yang merupakan tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua ada makalah, merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Yang ketiga ada skripsi, yang merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. Selanjutnya ada kertas kerja. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya ada paper, yaitu sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Selanjutnya ada tesis, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Selanjutnya ada disertasi, diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau untuk meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci. Selanjutnya ada karya semi-ilmiah. Yang pertama ada editorial, di mana merupakan rubrik khusus yang ada pada media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada future, salah satu karangan semi-ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Selanjutnya ada resensi, merupakan ulasan buku, film, lagu, dan album musik yang dimana semuanya diulas dimulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Selanjutnya ada opini, karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Selanjutnya ada karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu puisi, suatu bentuk sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama,
seperti fonestetik, simbolisme bunyi, dan meter, untuk membangkitkan makna tersirat lainnya, atau menggantikan makna nyata yang biasa-biasa saja. Selanjutnya ada cerita pendek, sebuah prosa fiksi yang biasanya dapat dibaca dalam satu kali duduk dan berfokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden terkait dengan maksud untuk membangkitkan efek tunggal atau suasana hati. Yang terakhir ada dongeng, yaitu salah satu contoh genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Selanjutnya ada roman, sejenis karya sastra dalam bentuk prosa isinya melukiskan tentang perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Selanjutnya ada novel, yang merupakan karya fiksi naratif yang relatif panjang, biasanya ditulis dalam bentuk prosa dan biasanya diterbitkan sebagai buku. Selanjutnya ada drama, penggambaran peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog tertulis, baik prosa maupun puisi. Nah, ini merupakan salah satu contoh karya ilmiah. Baiklah, selanjutnya perbedaan dan persamaan karya ilmiah akan dibacakan dan dijelaskan oleh Rahmat Mardiansah. Selanjutnya, ada perbedaan. Dalam karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah memiliki perbedaan masing-masing. Dalam sistematika, karya ilmiah cara penulisannya sistematis, menggunakan metode atau cara tertentu dan langkah yang teratur. Karya semi ilmiah, cara penulisan sistematis tapi tidak terikat. Karya non-ilmiah, cara penulisan sistematis tapi tidak terikat. Untuk diksi atau pilihan kata, karya ilmiah menggunakan pilihan kata yang formal secara konsisten menggunakan makna denotasi. Karya semi ilmiah menggunakan pilihan kata yang formal dan konkret menggunakan makna denotasi. Untuk karya non-ilmiah, pilihan kata tidak formal dan lebih santai bisa menggunakan makna konotasi. Menurut ejaan, karya ilmiah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, karya semi ilmiah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan karya non-ilmiah tidak harus sesuai dengan PUEBI. Berdasarkan kata hubung, karya ilmiah menggunakan kata hubung yang tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Karya semi ilmiah menggunakan kata hubung yang tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Karya non-ilmiah menggunakan kata hubung yang digunakan tidak terikat dengan kaidah bahasa Indonesia. Berdasarkan kalimat, karya ilmiah menggunakan kalimat efektif, semi ilmiah juga menggunakan kalimat efektif. Sedangkan non-ilmiah boleh menggunakan efektif dan tidak efektif. Berdasarkan sumber, karya ilmiah berdasarkan tinjauan pustaka, data fisik, atau hasil penelitian dan bersifat objektif. Karya semi ilmiah berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, bisa juga dari opini atau pendapat penulis, fakta dan fiksi tergabung dalam satu tulisan. Karya non-ilmiah sumber berdasarkan fiksi, imajinasi, atau pengalaman pribadi. Perbedaan berdasarkan sifat, karya ilmiah bersifat objektif dan netral. Semi ilmiah subjektif, argumentatif, dan persuasif, sedangkan non-ilmiah subjektif, imajinatif, dan persuasif. Sedangkan persamaan dari karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah, yang pertama ditulis oleh seseorang atau sekelompok orang, kedua hasil karya berupa tulisan, ketiga memuat gagasan yang ingin disampaikan kepada pembaca, keempat memiliki aturan penulisan yang sesuai, kelima ditulis berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.